Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saada Aini dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini diunggah untuk memenuhi salah satu tugas praktek ibadah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, bab sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam, yaitu yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 naik haji. Sholat merupakan kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 7 yang berbunyi, Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yang artinya maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan juga enggan berbuat baik terhadap sesama. Nah, di dalam tafsir ayat tersebut dijelaskan yaitu celakalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, misalkan tidak tepat waktu, bermalas-malasan, kemudian yang berbuat riya terhadap suatu perbuatan yang dikatakan dia ingin selalu menang sendiri, ingin selalu berbuat baik sendiri, padahal apa yang dia kerjakan itu semena-mena hanya mengharapkan pujian dari orang lain, bukan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga enggan membuat kebaikan atau berbuat kebaikan terhadap sesama, misalkan dalam hal sepele, yaitu meminjamkan barang sehari-hari kepada orang lain. Dalam suatu hadis, yaitu Bukhari Muslim, dijelaskan yaitu bahwasannya sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nah, dalam tafsiran ayat tersebut itu dijelaskan sebagaimana Rasulullah SAW Shalawali itu memperlihatkan secara langsung dan jelas kepada para sahabatnya untuk melihat secara langsung bagaimana beliau ataupun Rasulullah itu sholat, dimulai dari takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya tersebut membuat suatu hadis yang dimana hadis tersebut sangat jelas memperlihatkan bagaimana Rasulullah itu sholat, sehingga dinamakan dalam hadis tersebut, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Yang dimaksudkan tersebut yaitu para sahabat menuliskan di dalam hadisnya sebagaimana seperti kita sholat itu melihat Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, tafsiran tersebut dijelaskan bahwa sholatlah bagaimana sholat itu yang sempurna, yang baik, dan menurut aturan agama Islam. Yang kemudian tunaikanlah zakat. Tunaikanlah zakat sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada kita untuk memberikan atau menyumbangkan sebagian harta sebagai zakat yang dikeluarkan selama setahunnya. Kemudian rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maksud dalam tersebut itu artinya ruku itu harus sempurna, artinya melaksanakan wajib-wajibnya, melaksanakan sunah-sunahnya, dan ruku ataupun taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang terjemahannya yaitu, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah ataupun sholat itu lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lainnya, dan sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, tafsiran tersebut itu dijelaskan bahwasannya perbuatan sebesar apapun, sekecil apapun itu pasti Allah mengetahuinya. Kemudian ketika kita akan berbuat keji ataupun mungkar, Allah selalu melihatnya. Kemudian sholat juga merupakan ibadah yang paling baik, paling sempurna dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian ada syarat sah sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas.
suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua adalah suci dari anggota badan, pakaian, tempat dari najis. Yang ketiga adalah masuk awal sholat. Yang keempat adalah menutup aurat. Dan yang kelima adalah menghadap ke arah kiblat. Kemudian ada syarat wajib sholat. Yang pertama adalah beragama Islam, berakal sehat. Yang ketiga yaitu baligh. Dan yang keempat adalah mumayyiz, artinya mampu membedakan yang baik dan salah, mampu membedakan baik dan benar, ataupun mampu membedakan yang halal dan yang haram. Selanjutnya yaitu ada rukun sholat. Yang pertama adalah niat untuk mengerjakan sholat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima adalah ruku. Yang keenam tuma'annah. Yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan tuma'annah. Yang kesembilan yaitu sujud 2 kali, artinya melakukan sujud sebanyak 2 kali. Kemudian yang 10 yaitu tuma'ninah. Yang 11 yaitu duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 yaitu tuma'ninah. Yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Yang ke-14 adalah duduk dalam tasyahud akhir. Yang ke-15 adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-16 yaitu salam. Kemudian yang terakhir adalah tertib, melaksanakannya dengan sesuai urutannya. Sholat adalah dibagi menjadi 2, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah rawatib. Nah, sholat fardu yang pertama adalah sholat subuh. Subuh yaitu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, sholat duhur dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, sholat asar dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, sholat maghrib dilaksanakan sebanyak 3 rakaat, dan sholat isya dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah rawatib. Nah, yang pertama adalah sholat subuh, itu dilaksanakan 2 rakaat setelah sholat subuh. Kemudian sholat duhur itu dilaksanakan 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaatnya lagi setelah sholat duhur. Nah, kemudian ada sholat asar. Sholat asar itu 4 rakaat sebelum sholat asarnya. Kemudian ada sholat maghrib, itu dilaksanakan 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya itu dilaksanakan 2 rakaat sebelum sholat isyanya dan 2 rakaat dilaksanakan setelah isyanya. Selanjutnya yaitu ada jama dan qashar. Nah, sholat jama itu merupakan artinya mengumpulkan 2 waktu sholat fardu ke dalam 1 waktu yang sama. Misalkan itu sholat duhur dengan asar. Sholat jama itu dibagi menjadi 2, yaitu jama takdim dan jama takhir. Jama takdim adalah mengumpulkan 2 waktu sholat pada waktu yang terdahulu. Misalkan pada waktu asar yang dikerjakan pada waktu duhur. Kemudian ada sholat jama takhir, artinya mengumpulkan 2 sholat yang dikerjakan pada akhir waktu. Misalkan pada sholat asar yang dikerjakan ketika sholat asar dengan sholat duhur. Kemudian ada sholat qashar. Sholat qashar adalah artinya mendekatkan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, 2 rakaat tersebut itu misalkan sholat duhur, asar, dan isya. Ketentuan ini hanya boleh dilakukan dalam waktu safar. Kemudian ada sholat jama qashar. Jama qashar itu artinya 2 sholat fardu yang dikerjakan secara bersamaan dengan mendekatkan rakaat sholat menjadi 2 rakaat. Misalkan yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Dan sholat jama qashar itu dapat saja menjadi sholat jama takdim ataupun jama takhir.
Syarat mengqashar yang pertama itu adalah berpergian jauh, kemudian yang kedua yaitu jauh untuk melaksanakan perjalanan sebanyak 88,5 km. Kemudian yang ketiga adalah sholat yang diqashar adalah bukan qada ataupun yang 4 rakaat. Kemudian yang keempat adalah niat qashar bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang kelima adalah tidak boleh bermakmum pada orang yang sempurna ataupun tidak diqashar. Selanjutnya yaitu adalah syarat untuk jama' takdim. Yang pertama adalah tertib. Tertib itu mengerjakan 2 rakaat secara urut. Duhur harus didahulukan, kemudian baru asar. Yang kedua adalah yaitu niat jama'. Niat jama' takdim artinya berbarengan dengan takbiratul ihram. Kemudian sholat yang pertamanya, misalkan takbiratul ihram itu diniatkan untuk menjamak sholat zuhur. Kemudian yaitu yang ketiga adalah terus menerus antara 2 rakaat sholat yang dijamak tidak boleh diselingi dengan ibadah ataupun pekerjaan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada syarat untuk jama' takdim. Yang pertama adalah niat jama' takdim ataupun jama' takbir itu di awal waktu sholat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan sholat yang kedua ataupun asar ataupun isya masih dalam perjalanan. Bila sudah di rumah maka kerjakanlah di rumah. Kemudian ada zikir setelah sholat. Nah, zikir setelah sholat itu merupakan memiliki hukum yang sunnah ataupun cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu hadis, yaitu tidaklah seorang kaum berkumpul di satu titik untuk berzikir mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali malaikat akan menyeru dari langit, berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada suatu ayat yang akan dijelaskan. Kemudian dijelaskan itu misal yang pertama itu ketika kalian mendapatkan atau mengerjakan suatu sholat subuh, maka ceklislah dalam sholat subuh. Kemudian sholat subuh itu yang akan dipilihkan misal selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah ataupun jarang. Nah, kemudian ada sholat duhur, itu sama seperti sholat subuh, misalkan dicentang di bagian selalu jika kalian selalu mengerjakan sholat duhur, sama seperti sholat asar, sholat maghrib ataupun sholat isya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka yaumus salam wa inna minka salam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wal hasana ahabana wal hasana ilaina wa likafitil muslimina ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.